dari kelompok A yang beranggotakan yang pertama ada Pak Beni Budi Setianto, Pak Jonathan Ernest Sirait, kemudian Lini Triamulati, presentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu makalah manajemen industri pertahanan yang berjudul Industri Hulu yang Kurang Memadai untuk Suplai Bahan Baku Alpahankam. Nah, presentasi kali ini akan dijelaskan oleh anggota kelompok, yaitu Pak Unggul Satrio Yudotomo. Kepada Pak Unggul, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC, Ibu Winka. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang telah memberikan rahmat, hidayat, dan rezeki sampai saat ini kita bisa dalam keadaan sehat. Amin. Selanjutnya kita akan memaparkan terkait dengan makalah untuk MIP. Mohon asisten sorot bisa menyorot pertama di judulnya dulu. Oke, baik. Makalah manajemen industri pertahanan. Kami semua dari kelompok A sepakat untuk mengangkat terkait dengan isu sentral atau isu strategis, yaitu industri hulu yang kurang memadai untuk suplai bahan baku alpahankam. Baik, selanjutnya. Oke, di sini kita melihat latar belakangnya, bahwa industri pertahanan yang kuat terbukti telah menjadi tulang punggung bagi sistem pertahanan dan modernisasi alutsista. Jadi di sini di latar belakang ini, mau tidak mau, kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, kita tidak boleh tertinggal dalam modernisasi alutsista kita atau alpahankam kita yang sekarang dikenal sebagai alpahankam. Nah, di sini kemandirian teknologi adalah keharusan dalam menjadi backbone pertahanan kita. Bahwa untuk menjaga wilayah teritorial bukan hanya personal atau operator saja, namun alat yang digunakan juga harus mumpuni dan harus sesuai dengan standar, di mana negara tetangga kita atau negara-negara besar sudah memilikinya, dan barang tentu kita harus membangun kemandirian dan harus memilikinya juga. Contoh di sini Cina itu sudah sangat maju dalam industri pertahanan. Kemudian India bahkan sudah dapat meluncurkan roket sampai menembus luar angkasa, dan itu bisa menjadi roket balistik juga interkontinental atau antar benua. Selanjutnya, Kementerian Perindustrian memberikan fasilitas sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN sebagai kepastian legalitas terkait kandungan nilai produk dalam negeri. Jadi di sini pemerintah sebagai regulasi atau domainnya administrator itu mengakselerasi, yaitu dengan memfasilitasi sertifikat TKDN. Nah, dengan TKDN ini memaksa kita mau nggak mau harus membangun industri hulu, yaitu targetnya saat ini itu masih kurang dari 40%. Mungkin target berikutnya lebih dari 40%. Kemudian produk dalam negeri yang layak diberi referensi adalah memiliki nilai TKDN ditambah nilai bobot manfaat perusahaan atau BMP minimal 40%. Nah, jadi target TKDN kita ini harus di atas 40% sebagai bukti bahwa kita sudah mulai mandiri untuk membangun teknologi tersebut. Selanjutnya. Nah, industri hulu merupakan sasaran pembangunan yang penting dalam pembangunan suatu industri, termasuk industri pertahanan. Nah, disinilah. Jadi industri hulu ini adalah industri-industri dasar, mulai dari komponen-komponen, material, bahkan template ataupun fixture dasar gitu, daripada industri-industri lainnya. Nah, industri lainnya itu mulai dari industri manufaktur, jasa transportasi, alat-alat, bahkan nanti sampai pertahanan. Nah, jadi selain untuk menjadi domainnya untuk alat-alat pertahanan, kita juga dapat mengakselerasi ekonomi atau pembangunan ekonomi secara nasional. Jadi industri hulu ini bukan hanya mensupport pertahanan saja, namun juga dapat mengakselerasi peningkatan ekonomi kita. Nah, selanjutnya. Nah, ini pembahasan. Nah, langkah pembangunan industri hulu.
kelompok kami dalam hal ini melihat bahwa sebenarnya kita memiliki suatu langkah-langkah konkret atau harus membangun peta jalan atau roadmap untuk membangun industri hulu ini. Industri pertahanan harus memiliki visi mengenai rencana bisnis dan produk yang meningkatkan TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri. Ada 2 faktor penting yang menentukan terlaksananya adalah kemauan atau willingness pemerintah untuk mensupport TKDN ini. Nah, kemudian TKDN ini yaitu soal harga dan kualitas TKDN barang jasa yang dihasilkan. Karena itu harus bersaing juga dengan supplier-supplier luar negeri yang memang mereka bisa menekan harga. Jangan sampai kita membangun industri hulu, namun harganya jauh dari harga pasaran global. Demikian. Selanjutnya, bahan-bahan baku yang terdapat dalam Alpahankam rata-rata sangat membutuhkan komponen yang terbuat dari besi baja, atau itu bentuknya bisa baja cor sampai baja sheet metal, atau juga logam seperti tembaga, kuningan, nikel, timah, aluminium, dan sebagainya. Nah, yang mana bahan-bahan dasar ini, Indonesia adalah tempat yang sangat banyak sekali untuk mendapatkan bahan tambang yang menjadi dasar atau bahan baku material daripada industri-industri yang ada di dunia. Bahkan Indonesia banyak menempati urutan pertama untuk eksportir bahan mentah. Nah, ini yang harus dihindari. Bahwa bahan mentah yang tidak memiliki added value ataupun nilai tambah itu menjadi kerugian bagi bangsa sendiri. Karena selain harganya murah, dan itu kita membelinya lagi dengan harga mahal. Oke, bahan-bahan inilah yang seharusnya sudah dikuasai dan dibuat semua di dalam negeri. Jadi kita perlu membangun adanya extraction, smelter, ataupun sebagai pengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan hampir jadi. Demikian selanjutnya. Nah, contohnya di sini adalah logam tanah jarang. Tanah jarang ini diproses menjadi 12 komponen, yaitu termasuk monazite, thorium, dan lain-lainnya. Dalam aplikasi metalurgi, penambahan logam tanah jarang digunakan dalam pembuatan baja dengan kekuatan tinggi. Kemudian low alloy, terus baja karbon tinggi, terus super alloy, stainless steel. Bisa juga dimanfaatkan dalam Alpahankam sebagai material senjata ringan, juga dapat dibuat sebagai laras atau selongsong peluru. Bahkan juga sebagian daripada reaktor-reaktor nuklir pun digunakan itu dari logam tanah jarang. Dan ternyata yang terbaru ini, lumpur lapindo itu, yang dulunya itu menjadi musibah bagi bangsa Indonesia. Jadi ini adalah lumpur yang sudah lebih dari 10 tahun terus mengeluarkan di daerah Surabaya atau Porong. Itu ternyata itu yang dikeluarkan setelah mengering, itu adalah logam tanah jarang. Dan itu sekarang jadi rebutan dari Cina yang mau mengekstraksi itu. Karena di situ bisa dibuat banyak turunan-turunan lagi, tadi dari monazite sampai stainless steel. Jadi logam tanah jarang yang ada di lumpur lapindo inilah yang nantinya mungkin di situ akan ada smelter yang akan dibangun oleh kita. Tapi banyak investor dari luar negeri, terutama Cina, yang mau membangun di situ. Oke, selanjutnya. Nah, bahan senjata ringan yang ada di beberapa komponen menggunakan aluminium. Nah, aluminium ini tipe 5 sampai tipe 7, yang mana tipe 5 sampai tipe 7 ini biasa digunakan untuk pesawat terbang, kemudian komponen di tank, kemudian di kereta api dan lain-lain. Jadi aluminium tipe 5 sampai tipe 7 ini itu adalah aluminium yang sangat ringan dan sangat kuat. Jadi kekuatannya pun dapat melebihi kekuatan besi baja, namun beratnya itu 1/10 daripada besi baja. Dan beberapa polimer karbon. Nah, PT Inalum belum fokus pada hal ini untuk produk turunan aluminium, sehingga ragam jenis produk dan kapasitas produksi yang belum sesuai dengan permintaan bahan baku Alpahankam. Nah, dengan teknologi mikromil yang telah dipatenkan Alcoa dapat menghasilkan aluminium terbaik, yaitu 40% lebih mudah dibentuk dan 30% lebih kuat. Jadi aluminium yang dengan temuan terbaru ini, teman-teman, bahwa sifatnya itu tidak getas seperti aluminium lama. Namun kekuatannya beberapa kali lipat dari aluminium lama. Jadi bisa dibentuk, namun tidak getas pada deflection atau
pembengkokan gitu. Jadi pada bending dan deflection itu tidak tidak mudah pecah atau patah. Nah, inilah yang kita butuhkan. Contohnya dalam senapan-senapan ringan itu ada beberapa komponen terbuat dari aluminium. Kemudian ada juga untuk kendaraan-kendaraan rampur, terus kemudian kendaraan lapis baja, beberapa komponen harus disesuaikan dengan aluminium karena kalau semuanya terbuat dari besi baja akan sangat berat gitu. Selanjutnya. Nah, untuk industri baja dasar yaitu Krakatau Steel sebagai BUMN memiliki masalah yaitu persoalan infrastruktur dalam hal transportasi. Kemudian juga masalah kecukupan energi belum terpenuhi, terutama volume dan tekanan gas yang terbatas dalam jumlah tinggi. Jadi untuk membangun suatu tanur ataupun peleburan baja, itu dibutuhkan gas dan kokas gitu teman-teman. Nah inilah suplai gas dan kokas ini yang saat ini menjadi permasalahan di Krakatau Steel, karena itu belum cukup memadai. Dan seandainya ada itu harganya lebih tinggi, sehingga untuk biaya produksinya dia akan membengkak gitu. Nah, kemudian selanjutnya permasalahan perdagangan di industri baja mencakup tidak adanya pengendalian impor. Jadi biar bagaimanapun juga ketika kita mengimpor sesuatu itu harganya jauh lebih murah. Nah, disinilah ketika kita bersaing dengan produk global yang mereka mass product dan mereka sudah efisiensi tinggi, itu kita tidak bisa bernafas dan tidak bisa fight secara liberalisme. Jadi kita harus ada regulasi dari pemerintah yang mana kita bisa membatasi dari serbuan import-import barang dari luar negeri. Kalau tidak, pasti industri dasar kita akan rontok. Dan jika industri dasar kita akan rontok atau industri hulu kita rontok, pasti suplai nanti ke industri pertahanan juga akan terganggu. Nah, kemudian permasalahan perdagangan di industri ini tidak adanya pengendalian tadi saya sebutkan. Kemudian sistem tarif, itu yang saya sebutkan tadi, karena tarif luar lebih murah. Adanya penyalahgunaan master list atau masih adanya import murah yang terindikasi dumping. Nah, inilah dia. Hal-hal ini yang masih bermain oknum-oknum yang bisa mendatangkan barang-barang hulu ataupun dasar itu yang sangat murah dari luar negeri. Jadi bahan dasar kita yang akan mati gitu. Selanjutnya. Langkah-langkah pembangunan industri hulu. Perlu adanya regulasi dari pemerintah untuk mengatur pengelolaan beberapa bahan baku tersebut dan pengaturan penjualan serta ekspor dan impornya. Nah, yang kedua, pemerintah juga perlu mendorong pembangunan infrastruktur untuk membantu proses produksi seperti pabrik dan akses logistik sehingga barang bisa terjamin. Nah, ini kita pelajari dalam rantai pasok, dalam manajemen industri pertahanan dan rantai pasok juga semua ada di sini. Terus diperlukan juga campur tangan pemerintah dalam pemenuhan energi. Nah, inilah dia. Suplai energi untuk keberlangsungan operasional daripada fabrikasi industri hulu. Nah, di sini memang benar bahwa ketersediaan bahan-bahan baku dan material juga energi untuk pengoperasionalannya ini adalah satu hal yang mahal harganya. Oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah. Selanjutnya, nah, industri strategis dalam peningkatan TKDN. Beberapa sektor yang diprioritaskan dalam penerapan TKDN antara lain industri alat kesehatan, industri otomotif, dan tentu saja industri di bidang pertahanan yaitu alutsista atau Alpal Hankam. Nah, di sini lambat laun jika regulasi TKDN ditingkatkan dan disuplai dengan regulasi yang memihak kepada industri dasar atau industri hulu, tentunya nanti kemandirian teknologi ini akan kita raih dan juga kestabilitasan industri hulu mulai dari logam dasar atau baja dasar sampai pada kimia dasar. Nah, itulah industri-industri yang harus kita utamakan, yaitu ketersediaan semua material bahan baku, komponen, baik itu berbentuk dasar ataupun setengah jadi ataupun hampir jadi. Nah, yang kedua, langkah strategis yang akan dilakukan antara lain dengan mewajibkan penggunaan produk-produk yang diproduksi oleh industri dalam negeri. Gitu. Jadi dengan mewajibkan yaitu cintailah produk-produk dalam negeri. Nah, ini juga mengakselerasi dalam peningkatan ekonomi kita atau akselerasi daripada GDP kita. Karena jika kita membangun A sampai Z sendiri, tentu saja kita tidak akan meluangkan atau membuang-buang devisa dan investasi ke negara lain, apalagi mengimpor gitu ya. Karena itu akan
otomatis akan mempengaruhi bargaining power daripada currency atau nilai mata uang kita. Upaya peningkatan TKDN di beberapa sektor oleh pemerintah telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Nah, ini sebenarnya gayung bersambut antara pemerintah dan pelaku industri. Bahwa jika pemerintah mendukung, pelaku industri juga pasti akan semangat gitu teman-teman. Jadi mereka juga dengan investasi yang cukup banyak akan menginvestasikan dalam sektor hulu. Jadi sektor hulu ini yang kita bidik, yaitu logam dasar sampai kimia dasar. Selanjutnya, industri strategis dalam peningkatan TKDN. Sektor peralatan pertanian. Nah ini dia, bahwa Indonesia itu adalah dari dulu hitahnya adalah negara agraris dan negara maritim katanya. Dari kita SD kita udah kenal bahwa Indonesia adalah negara maritim dan negara agraris. Gitu. Dalam industri alat dan mesin, pertanian telah diberlakukan wajib menggunakan produk buatan industri dalam negeri. Nah ini mesin pertanian, contohnya ada apa sih namanya yang ada di Solo, yang ada di Jalan Raya Bogor ini adalah pabrik-pabrik mesin pertanian seperti mesin pembabat rumput, pembabat padi, kemudian pembabat rumput benar, kemudian pengolah tanah, pembalik tanah itu kita sudah mampu membangun sendiri dan itu harus kita beli gitu. Nah, kemudian pemerintah terus mendorong pendalaman struktur dan penumbuhan industri komponennya. Nah ini yang penting, industri komponen jadi spare part, kemudian ketersediaan bahan baku, kemudian ketersediaan bahan pengganti, ini harusnya disediakan oleh Indonesia sendiri. Jadi kita mandiri secara komponen. Nah, dan rata-rata nilai TKDN alat mesin pertanian saat ini sudah mencapai 43%. Baik sekali. Tapi memang masih belum beranjak di 50%. Mungkin tahun depan atau tahun lusa kita bisa meraihnya. Ya, selanjutnya, industri strategis dalam peningkatan TKDN masih sektor tenaga listrik. Nah ini menarik sekali teman-teman, karena listrik ini adalah isu global. Jadi energi atau energi yang terbarukan itu menjadi sebuah isu yang sangat global. Sekarang ini semua sektor industri maupun mulai dari pemerintah, swasta, sifatnya manufaktur atau sifatnya jasa, itu sekarang sudah beralih ke listrik. Industri ketenagalistrikan akan dilakukan penerapannya yaitu berkisar 30-70%. Jaringan transmisinya adalah yang mengantarkan gitu ya artinya, itu 56-76%. Dan gardu induk. Nah, gardu induk ini memang masih banyak terdapat alat-alat yang canggih seperti trafo dengan efisiensi tinggi, kemudian panel otomatis, kemudian transmisi, start juga. Nah ini masih didominasi oleh barang-barang canggih dari luar negeri gitu. Terus rata-rata TKDN produk tenaga listrikan nasional telah mampu mencapai 40% ya. Ya kita patut mengucapkan syukur dan juga apresiasi kepada sektor SDM gitu ya, bahwa sudah bisa meningkatkan sampai 40%. Namun itu kita tidak boleh berbangga hati dulu. Kita harus tingkatkan dalam waktu dekat, apalagi kita mau membangun Indonesia Emas di 2045. Kalau bisa di 2045 kita sudah 80% semuanya untuk TKDN-nya. Karena saat ini trafo dengan kapasitas besar itu masih didatangkan dari luar negeri, terutama yang paling murah adalah dari Cina dan dari India. Gitu. Sementara sebenarnya kalau kita bangun sebenarnya bisa gitu, cuman kita tidak tahu kesulitannya di mana. Trafo sampai saat ini kita baru membangun sampai tahap yang ukurannya atau kapasitasnya menengah. Oke, selanjutnya. Sektor produksi karet. Nah, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan TKDN untuk proyek aspal karet. Jadi minyak aspal ini itu turunan kesekiannya dia akan menjadi pencampur bahan karet gitu loh. Karetnya karet dari karet alam atau karet sintetik gitu. Nah, langkah strategi ini juga meningkatkan penyerapan karet alam domestik dan perbaikan kualitas infrastruktur jalan. Pemerintah akan mendorong 7% aspal dengan campuran karet gitu. Karena karet ini beberapa sifat itu dapat mensuplai juga untuk industri pertahanan gitu loh. Karena karet-karet untuk bantalan-bantalan, terus untuk penggunaan di tank, kemudian untuk di rampur, itu masih banyak menggunakan karet juga. Untuk sil-sil juga masih banyak menggunakan karet. Dan tentu saja karetnya juga bukan karet-karet yang sembarangan, karena ini adalah karet
dengan kualitas lentur, kuat, dan tahan lama, yaitu namanya karet martensit. Dan karet martensit ini adalah karet yang diperuntukkan untuk peruntukan khusus untuk dengan kekuatan tinggi, biasa di alutsista atau alpha-hankam. Oke, selanjutnya. Nah, ini sektor biodiesel. Nah, untuk mandatory biodiesel 20%, B20, yang mana ini juga digunakan sebagai BBM untuk kendaraan perang. Nah, inilah diesel ini untuk kendaraan perang, contohnya kapal-kapal TNI AL dan kapal-kapal Polairut. Kemudian rampur-rampur jenis-jenis seperti Anoa, kemudian Komodo. Kalau Maung itu dia bahannya dasarnya itu dari saat ini itu dari Toyota Hilux. Toyota Hilux itu bisa menggunakan apa saja, termasuk B20 juga bisa. Mempercepat proyek baru pembangunan pabrik metanol. Memasukkan bidang industri green fuel yang berhak mendapatkan tax holiday. Ini bisa dihitung sebagai TKDN gitu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, perhitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan dilakukan melalui sertifikasi TKDN oleh Menteri Perindustrian. Nah, ini sebagai wewenangnya atau domainnya, regulasinya oleh Menteri Perindustrian secara langsung. Kemudian produsen barang dapat melakukan penghitungan sendiri atau self assessment nilai TKDN barang. Jadi produsen atau pabrik yang bisa menghitung sendiri seberapa sih sebenarnya TKDN kita, apakah sudah memenuhi standar apa belum, ataukah masih ketergantungan oleh alat-alat atau bahan-bahan material dari luar negeri gitu. Terus merupakan langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan gairah industri hulu. Nah, inilah dia pokok permasalahan yang kita angkat di kelompok kami itu, bahwa pemerintah itu mengendorse atau mendorong bahwa harus meningkatkan gairah industri hulu. Nah, di mana industri hulu ini adalah bahan-bahan dasar ini sebagai fondasi untuk produk-produk turunannya atau produk hilirisasinya gitu. Nah, terus dalam komponen pertahanan atau alpha-hankam pada dewasa ini berkisar antara hanya, jadi alpha-hankam kita atau alutsista kita saat ini hanya 30-40% saja TKDN. Nah, ini sangat berbahaya sekali jika kita terjadi konfrontasi atau perang, kita seandainya di embargo dari luar negeri atau dari produsennya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita bisa meningkatkan TKDN, katakanlah Cina itu TKDN-nya sudah mencapai 85%. Nah, bahkan di beberapa item dia sudah 100%, bahkan surplus. Nah, itu kita bisa menjadi bargaining power kita sendiri, bahwa nilai tawar kita itu pertama adalah pondasinya adalah kekuatan kita. Kalau kita belum kuat, kita belum bisa menggertak atau memberi nilai tawar kepada negara-negara negara-negara yang menjadi saingan kita ataupun menjadi calon musuh kita gitu atau tetangga kita. Contoh nyata ketika kita berkonflik di Laut Natuna, saya lebih cenderung menilainya Laut Natuna atau memanggilnya Laut Natuna daripada Laut Cina Selatan. Karena Laut Natuna itu di situ adalah sangat seksi karena di situ ada deposit gas dan minyak bumi. Nah, di situ kita nggak bisa punya bargaining power yang cukup tinggi karena kita masih banyak ketergantungan materi-materi hulu itu bahkan dari Cina, India dan Amerika gitu. Nah, itulah dia. Kalau kita TKDN-nya sudah mencapai 80% atau 100% bahkan insya Allah, kita bisa di situ, kita berhadapan, kita perang, nggak takut di embargo. Nah, dengan cita-cita ini diharapkan pembuatan alpha-hankam oleh pabrik dalam negeri akan memiliki masa depan cerah dengan target TKDN. Nah, target TKDN dalam waktu 5 tahun ke depan adalah 50% gitu. Nah, 50% ini cukup berat sih sebenarnya. Selanjutnya. Oke, kesimpulannya, baik para hadirin semuanya, teman-teman yang saya cintai, bahwa kelompok kami, yaitu kelompok A yang terdiri dari 6 orang ini, sudah coba membuat makalah dan memaparkannya seperti yang sudah kita ikuti tadi. Oleh karena itu kita tarik kesimpulan bahwa industri pertahanan Indonesia dinilai belum optimal. Nah, import bahan baku industri pertahanan dinilai masih cukup besar. Nah, ini gap yang kita temukan, bahwa gapnya adalah nilainya belum optimal. Jadi industri hulu atau industri dasar kita ini masih sangat di bawah 40% rata-rata. Nah, ini sangat bahaya untuk sebuah kemandirian. Nah, gap inilah yang nantinya akan kita perbaiki menjadi di atas 50% dalam 5 tahun ini. Apakah yang harus kita bangun? Apakah aksi-aksi kita selanjutnya? Ini yang akan kita gali dalam diskusi. Terus, hal tersebut dapat diatasi salah satunya melalui dukungan penguatan TKDN. Ini regulasi dari pemerintah. Pemerintah sudah men-stop
bahan-bahan baku keluar seperti bauksit, nikel, terus yang baru-baru ini adalah kokas ataupun kokas bahasa Indonesianya itu batu bara gitu. Batu bara nggak boleh. Batu bara kan bisa dibuat briket ataupun dibuat apa. Nah, kemudian dengan adanya penguatan TKDN diharapkan dapat meningkatkan ekonomi nasional dan semakin bertumbuhnya industri dalam negeri. Optimalisasi proyek-proyek strategis dan produksi manufaktur serta terwujudnya kemandirian dengan menjadi wadah BUMN dan BUMS. BUMS adalah badan usaha milik swasta dalam industri pertahanan untuk mengkolaborasi bukan hanya sebagai kompetisi. Jadi artinya semua stakeholder yang ada di Indonesia adalah potensi daripada pertahanan keamanan nasional dan potensi untuk membangun suatu kemandirian pembangunan daripada kemandirian teknologi Alpha Hankam atau alutsista. Jadi kelompok kami itu telah menemukan di sinilah bahwa logam dasar, kimia dasar, industri hulu adalah fondasi daripada penguasaan semuanya, mulai dari Alpha Hankam atau alutsista sampai ekonomi, akselerasi ekonomi melalui industri-industri dasar ini. Kemudian mendorong pemerintah itu adalah satu gap juga bahwa pemerintah zaman dulu itu membiarkan material yang terbuang percuma, sekarang harus kita olah dulu, smelter, extraction, kemudian treatment, katalisator itu kita bangun di sini. Kemudian semua stakeholder kita rangkul, mulai dari BUMN, BUMS, investor asing yang bersyarat tentunya ya. Kemudian juga ada dari universitas. Jadi kita menggunakan satu sistem yang modern sekarang adalah triple helix menuju pentahelix. Kemudian kita wajib menggunakan produk-produk dalam negeri. Cintailah produk dalam negeri, kuasai teknologinya, kemudian kita akan bebas dari embargo. Mungkin demikian. Selanjutnya ada penutup. Oke. Diagram archetypes di sini growth under investment. Nah, mungkin bisa ada yang membantu saya untuk menjelaskan diagram archetype ini. Saya kembalikan ke MC. Mungkin siapa yang akan membantu saya untuk menjelaskan ini? Siap. Baik, terima kasih Pak Unggul. Silakan Mas Jonathan jelaskan archetype-nya. Siap. Jadi kenapa saya coba memberikan garis besar, kita menarik benang merah dari isu yang sudah dijelaskan yang sebelumnya, maka dari isu tersebut kita mencoba menggunakan diagram archetype yang terkhususnya di growth dan under investment, di mana fokus kita itu dimulai dari regulasi TKDN tadi yang seperti sudah dijelaskan untuk mendorong perkembangan dari industri hulu, maka perlu juga untuk penguatan penekanan pada regulasi TKDN tadi. Dan kemudian dengan industri hulu yang sudah dijamin melalui regulasi TKDN akan juga berdampak juga secara positif kepada industri hilirnya. Nah, dari industri hilir nanti akan juga menciptakan produk peralatan pertahanan keamanan yang juga yang memiliki nilai ekspor yang tinggi, dan juga jumlah ekspor nanti akan diharapkan juga meningkat. Nah, untuk dari tren market global sendiri juga akan menuntut dari produk-produk ini untuk semakin berkembang lagi dan berkembang lagi. Dan maka dari itu dengan jumlah ekspor yang sudah meningkat tadi juga akan kembali lagi ke industri hilir untuk menuntut lagi apa nih yang sudah yang bisa dikembangkan lagi, dan kemudian industri hilir juga akan mengikis dari industri hulu. Sekiranya begitu yang bisa dijelaskan mengenai diagram archetype ini. Gitu. Mungkin dari saya sekian. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Mas Jo. Jadi sekarang teman-teman kita buka sesi diskusi. Silakan bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau mempunyai persepsi baru atau ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin dari saya mungkin bisa menanyakan juga sih kepada rekan-rekan semua. Ya, mungkin dari Pak Unggul atau dari mentor Pak Beni mengenai regulasi dari pemerintah ini, seperti ya mungkin menurut saya dari apa yang sudah dipaparkan itu mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaan yang masih
ada ya, kayak mungkin dari segi pengawasan untuk sertifikasi ini, karena ya mungkin karena kita juga digencar dan juga memerlukan juga untuk percepatan, jadi menurut saya juga akan ada bahayanya ketika melakukan sertifikasi ini itu tidak dilakukan secara maksimal dan juga terukur gitu. Mungkin kayak mungkin bisa jadi ya lahan basah ya dalam tanda kutip. Dan jadi menurut saya juga mungkin perlu adanya fungsi pengawasan dari dalam proses untuk dalam proses penguatan dari regulasi TKDN ini kepada industri-industri yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mungkin menurut teman-teman rekan-rekan mungkin bagaimana mengenai dari sisi pengawasan dari regulasi TKDN ini? Ya, benar. Saya setuju lagi sekali dengan Mas John bahwa regulasi ini adalah menjadi wadah untuk kita bisa dengan leluasa untuk menjalankan bahwa TKDN ini harus kita raih gitu, teman-teman. Jadi ekspor bahan mentah itu nggak boleh lagi. Kemudian itu harus dibangun industri hulunya di dalam negeri. Gitu. Itu tadi yang saya bilang contohnya adalah yang terbaru adalah kokas. Kokas itu batu bara yang nggak boleh lagi ujuk-ujuk pasir batu baranya diangkut keluar. Itu harus dinikan dalam satu bilet-bilet. Kemudian logam dasar juga bilet-bilet besinya itu tidak boleh langsung keluar. Jadi kita keluarnya itu udah dalam bentuk sheet metal atau besi cor, besi tuang dan lain-lain. Nah, jadi itulah yang menjadi nilai added value. Gitu. Yang paling penting adalah apa sih namanya? Yang besar di daerah Sulawesi ya. Itu kan di situ ada saat ini pabrik-pabrik material dasar daripada ini apa sih itu namanya? Baterai itu polimer, litium, kemudian nikel, bauksit itu sebagai, nah itulah yang bisa mengakselerasi. Mungkin ada arahan Pak Beni dengan bahan-bahan ini ya nih, bahan-bahan baterai yang saat ini menjadi sangat seksi, Pak. Mohon maaf Pak Beni, ya suaranya belum terdengar. Copot. Jadi untuk nikel ini sudah menjadi primadona dari sejak beberapa tahun yang lalu setelah industri itu bergerak dari mulai bahan bakar minyak, listrik, kemudian listrik yang bisa dibawa-bawa lah, katakanlah seperti baterai. Nah, baterai ini kan kalau mau dibawa-bawa kan harus bentuknya kecil, simpel, tapi menyimpan tenaga banyak. Jadi adanya ada di baterai. Kalau saya di militer pun baterai nikat. Baterai nikat itu pertama dipakai buat radio-radio yang biasa kita tenteng, bahkan radio yang juga yang portable, dan juga yang stasioner. Nah, ini nikel sudah menjadi apa ya? Sekarang incaran dunia dan menjadi rebutan. Seperti nikel yang di daerah Sulawesi itu kan kemarin kita mungkin memprioritaskan pada Cina, Amerika Serikat itu protes. Tapi itu kan tetap barang kita, memang protesnya nanti Amerika dengan cara yang macam-macam. Jadi untuk nikel dan sebagainya ini sebenarnya sebaiknya kita kelola dulu dan mungkin mewajibkan para pengekspor atau negara yang akan mengimpor dari kita ini mewajibkan bahwa berangkatnya tidak dalam bentuk bahan mentah, harus minimal setengah jadi. Hanya kadang-kadang negara kita ini posisi tawarnya itu sangat lemah karena hutang kita terlalu banyak dengan Cina, ditekan sedikit, akhirnya kita kalah. Seperti
undang-undang untuk tenaga kerja harus bisa bahasa Indonesia, yang datang itu yang expert atau yang apa. Ini akhirnya kuli-kuli masuk pun kita karena nggak kalah ya, mereka masuk membanjiri pasaran. Kemudian kita sendiri di dalam ini kadang-kadang nggak konsisten dengan aturan yang kita buat, yang harusnya kita sendiri yang bisa melaksanakan, tidak berkaitan dengan negara lain. Sebagai contoh aja, memang untuk undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan kemudian masih dalam uji coba dan masih diinikan MK, di satu sisi memberikan kesempatan untuk semua badan usaha, pemerintah, swasta, bahkan koperasi untuk melakukan pengadaan barang-barang dalam negeri. Tapi kenyataannya KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, itu yang sebagai katakanlah pembina untuk pengadaan Al-Palhankam, susah menyebutnya, Al-Palhankam ini kewenangannya disunat dengan adanya Perpres dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tadinya KKIP punya bisa menentukan kebijakan pembinaan industri dalam negeri, industri Al-Palhankam. Tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, KKIP udah nggak bisa lagi hanya monitoring, evaluasi. Kalau udah monitoring kan cuma bisa melihat kekecewaan, evaluasi, terus disampaikannya ke siapa? Padahal kan ketua KKIP juga presiden. Nah, itu. Kemudian dengan situasi seperti ini, end user atau pengguna terakhir, katakan untuk Al-Palhankam ini adalah angkatan. Ini angkatan juga kadang-kadang yang sudah disiapkan ini nggak mau beli yang punya dalam negeri. Padahal itu dari segi kualitas dan dari segi harga juga nggak kalah. Nggak tahu gimana ya, kita tuh nggak berkutik. Jadi ya seperti itu, kalau misalnya kita nanti industri hulu ini ya terseok-seok, ya karena kita sendiri yang berbuat, yang membuat aturan, membuat kebijakan, tapi kita sendiri yang membijaki lagi dari kebijakan yang kita telah terbitkan. Demikian. Mungkin ada dari yang lain. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Dan juga nih dari teman kita Leni dan Winka nih pendapatnya. Silakan yang cewek-cewek. Silakan Kak Leni, ada tambahan? Ya, mohon izin. Mungkin terkait, kalau saya melihatnya dari tadi karena masih dibahasnya di TKDN ya, beberapa tadi kan untuk misalnya pengelolaan bahan baku misalnya seperti logam tanah jarang tadi ya, mungkin kalau dilihat ketersiapan dari sumber daya manusia juga masih kurang memadai ya kalau dari ketersiapan sumber daya manusia di Indonesia. Nah, terlebih kemarin seperti mungkin ada isu-isu terkait offset dalam pengadaan Al-Palhankam yang dari luar negeri, sehingga menyulitkan proses transfer teknologi ya, sehingga menyulitkan juga bagi untuk meningkatkan mungkin SDM dari Indonesia seperti itu ya, sehingga mungkin ya memang untuk pengelolaan dari sumber bahan baku yang tadi memang sudah sangat banyak di Indonesia, misalnya baja, nikel dan sebagainya, mungkin masih mengalami kesulitan dalam hal itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan tanggapan bagaimana cara untuk ya menangani hal seperti itu ya. Terima kasih. Silakan Bang John menanggapi, Bang. Mungkin dari yang saya dengar tadi berarti ya juga perlu ada juga dari baik entah dari perusahaan kah atau dari pemerintah, itu juga berarti kan perlu juga sosialisasi juga kan untuk ya membantu meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusianya kita, mungkin dari pegawai-pegawai, atau mungkin karena ya saya pikir karena perlu ada juga ekspansi ya berarti ya dari
perusahaan-perusahaan untuk pengolahan ini, berarti juga pasti juga memerlukan sosialisasi juga kepada masyarakat, misalkan ada pengalihan lahan atau sebagainya macamnya begitu. Jadi sebenarnya tidak terbatas pada untuk mungkin dorong pemerintah untuk mendorong perusahaan-perusahaan, tapi juga untuk misalkan untuk melakukan ekspansi, karena tadi juga karena kita juga perlu ada permasalahan yang untuk distribusi logistiknya. Jadi dari situ kan juga memerlukan ekspansi tadi gitu, dan maka dari itu juga untuk mendorong dari masyarakat sendiri untuk membuat perusahaan itu juga memerlukan dorongan juga dari pemerintah, melakukan sosialisasi bagaimana untuk cara melakukan ekspansi, bagaimana untuk meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusianya juga gitu. Jadi masih banyak hal yang masih bisa kita kembangkan lagi gitu. Sekiranya begitu. Oke, baik. Mohon izin saya menambahkan untuk pertanyaan Mbak Leni, bahwa memang sumber daya manusia ini adalah subjek ataupun komponen utama dalam penyediaan semua hal, termasuk teknologi industri hulu. Nah, sebenarnya kalau di sini, kalau saya lihat supply daripada personil untuk SDM ini tidak kurang-kurang. Mulai dari universitas, kita punya universitas mulai dari ITB yang sangat unggulan, ITS, UGM, UI, dan lain-lain. Terus di beberapa kampus ini punya yang namanya teknik metalurgi. Teknik metalurgi biasanya gandeng dengan teknik mesin. Nah sayangnya bahkan teman saya aja metalurgi akhirnya dia kerjanya yang tidak nyambung dengan metalurginya itu. Nah itulah dia. Bagaimana arahannya Pak Benny? Untuk masalah kita SDM itu sebenarnya melimpah kok. Mungkin yang kemarin ikut pelajaran kuliah energi, ketahanan energi, kasus penggunaan baja di Singapura, galangan kapal di Batam, bukan Singapura, punyanya Indonesia lah. Itu ngambil bajanya kan dari Cina. Kemudian dugaan pertama itu karena yang dari Cina kualitasnya lebih bagus, kemudian harganya lebih murah. Ternyata hasil dari penyelidikan, ternyata kualitasnya baja kita lebih bagus, kemudian harganya pun lebih murah. Dan dari jarak angkutnya dari Cina ke Batam itu kan lebih jauh dibanding dari Banten ke. Ternyata bukan itu. Krakatau Steel itu dari dulu sampai sekarang hanya memproduksi baja lembaran, nggak bisa untuk baja untuk yang lain-lain gitu loh. Saya pernah ke pabrik baja itu waktu saya kuliah lapangan, waktu saya masih pendidikan di Taruna. Kebetulan saya menyempatkan diri ke sana, ya cuma yang dipamerkan ya itu aja, batangan baja itu bentuk seperti kayak kasur spring bed, bolak-balik jadi lembaran gitu, terus digulung. Dan dari dulu hingga kini kayak mungkin seperti itu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan baja di Batam itu ya akhirnya dari Cina, karena Krakatau Steel tidak bisa merubah setnya dari memproduksi baja lembar menjadi baja yang bentuk lain, bentuk profil kah, bentuk itu belum bisa, belum bisa. Nah, yang mesti kita ini yang saya pelajari sementara ini saya di KKIP ini sebenarnya karena di BUMN ini sangat terbatas banget, karena BUMN ini kan harus ada pengawasannya, itu ada orang dari pemerintah yang ada di BUMN, karena BUMN harus ada orang pemerintah. Kemudian orang pemerintah yang masuk ke situ belum tentu lagi yang membidangi masalah BUMN itu sendiri. Kemudian orang pemerintah itu bukan hanya satu itu jabatannya. Mungkin di instansi strukturalnya dia ada. Mungkin dia dari Bappenas katakanlah. Dia jadi direksi lah di situ.
kemudian dia bukan hanya di Krakatau Steel lagi, bukan hanya di situ, di PTDU juga direksi, dan tiap direksi itu dia punya, kita bukan nyebutnya bukan honor, tapi hak keuangan. Nah, di hak keuangan, jadi dia nggak di situ. Nah, kalau udah begitu, sekarang satu orang megang 4 direksi plus 1 jabatan yang strukturalnya dia. Kapan dia berpikir untuk dia usaha dia? Kapan dia untuk tugasnya ya? Bisa seperti itu kejadiannya. Sementara orang-orang yang ahli di bidangnya di BUMN itu yang memang karirnya di situ, akhirnya apa? Mentanya, udahlah saya cukup sampai di sini. Toh nanti saya untuk pimpinannya dropping dari luar. Akhirnya apa? Dari segi mental. Mungkin Mas Unggulnya kan merasakan seperti itu. Udah bolak-balik pamengpek, bolak-balik luncurin roket, nanti begitu benar sekali mentor, tepat sekali. Mudah-mudahan pengabdian ini rezeki mah udah ada yang ngatur. Amin. Jadi salah satunya gitu. Nah, kenapa BUMN kita nggak bisa maju? Ya karena itu. Kemudian untuk BUMS sebenarnya dia punya kebebasan gini-gini. Tapi biasalah kita regulasi pemerintah yang kadang-kadang membatasi itu dan sebagainya karena ada kepentingan tertentu sehingga akhirnya terhambat. Nah, contohnya aja yang gampang. Saya pernah ikut cetak sawah, begitu di laporannya ini surplus siap untuk 1 tahun ke depan. Tapi karena ada tekanan dari dalam nih harus ada import untuk balas jasa, akhirnya import. Akhirnya Menteri Pertanian ya melempem lagi jadinya dan disalahkan. Demikian juga Bulog dipaksa harus untung. Nah, dia berarti kalau untung beli harga murah, jual harga dengan mahal kan? Padahal yang dibeli harusnya kan produk tani pemerintah. Sementara pemerintah nggak bisa negar harga pupuk. Itulah. Jadi ya nggak tahu mulai dari mana kita pembenahannya, tapi ya saya baru tahu juga setelah masuk di KKIP model begitu. Ya Maung juga dan sebagainya kan modelnya ya sama seperti itu kejadiannya. Terima kasih. Baik. Ada yang lain. Mas Wika ya kayak kelihatannya belum menyampaikan pendapat. Silakan Mas. Baik, ya mohon izin kalau boleh saya menyampaikan tanggapan. Ya, terima kasih untuk semua pemaparan dari Pak Unggul. Sangat boleh Mas, sangat boleh. Ya. Terima kasih juga dari harus malah Pak Mentor Benny dan teman-teman semua sekalian. Jadi kalau boleh saya ambil garis besarnya tadi ya, secara umum kita harus banyak yang kita tingkatkan lagi, dan ini yang menjadi pembahasan kita ini menjadi bisa dikatakan menjadi pemacu awal untuk kita bisa mendalami lebih lanjut lagi. Dan memang seperti yang tadi sudah dijelaskan, banyak faktor yang harus tidak bisa hanya dari sisi BUMN, BUMS, tapi juga dari policy maker-nya juga harus diperbaiki sehingga bisa sinergi semuanya. Jadi mungkin yang bisa saya ambil dan bisa saya tanggapi mungkin seperti itu. Jadi bagaimana untuk bisa meningkatkan industri hulu ini menjadi pekerjaan besar, dan kita semua sebagai akademisi sama-sama belajar untuk bisa mengatasi masalah yang ada ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya tanggapi. Oke, baik. Teman-teman mohon izin. Mungkin storming kita sudah lumayan lengkap.